Jadi beberapa hari yang lalu si Ivan ngubungin gua untuk ngajakin review motor salah satu kerabat dia. Tapi dia nggak ngasih tahu tipe motor apa dan motor merek apa yang bakal direview. Dia bilang kejutan. Nah hari ini gue udah sampai di rumahnya Ivan. Gue penasaran dengan motor apa sih yang kira-kira dia mau kasih kejutan ke gue. Jadi teman-teman pengen tahu motor apa yang bakal gue liput untuk hari ini. Jangan lupa please tekan tombol like, subscribe dan juga lonceng sekaligus share video ini sebanyak-banyaknya. Ivan. Assalamualaikum. Ivan. Ivan. Oke, jadi ternyata motor yang mau lu kejutin ke gua itu adalah motor ini ya. Motor ini, motor apa, Pan? Ini adalah motor Street Road 750. Harley Davidson Street Road 750. Oh, oke. Nah, jadi memang sengaja gua mau surprisein lo biar lu nggak tahu nih sebenarnya motor apa dan nanti lu bingung motor apa nih. Curang lu beneran. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman gue ngasih info sedikit, jadi Pan ini dari dulu kita SMA berdua tuh suka, kalau dulu waktu zaman kita SMA masih sekedar brosur lah ya. Tiba-tiba gue minum di rumah lu lempar gue brosur Harley, kita ngayal bareng gitu. Tiba-tiba di depan kita udah ada ini ya. Iya. Oke. Nah, bisa ini tercapai. Ivan tuh bakal ngenalin gue dan sedikit tutorial ngajarin gue tentang pengenalan tentang Harley. Kenapa milihnya Street Road? Karena ini masih termasuk middle entry level lah ya. Karena kalau misalkan, kalau gue sih orangnya percaya semua tuh harus ada literaturnya. Jadi kalau misalkan dari lu mau ngupgrade ke cc yang lebih tinggi atau motor yang lebih tinggi, harus ada literaturnya. Dan ini tuh kayak masuk salah satu pilihan kalau misalkan kita mau ngikutin literatur naik Harley ya. Jadi memang motor Harley Street Road ini adalah motor entry levelnya Harley Davidson. Rata-rata orang pemula-pemula ya. Jadi biasanya kalau memang kita udah pikiran mau ambil Harley gitu, orang udah berpikir motor yang besar, yang touring gitu kan. Yang touring, yang udah pakai apa tuh, hanging app ya? Apa? App hanging ya? App hanger Dia udah pakai begitu gitu. Sementara kalau misalkan kita langsung lompat ke situ, biasanya tingkat arogansinya juga tinggi ya. Itu bukan itu juga, tapi penyesuaian terhadap kendaraannya itu lebih banyak. Itu nomor satu ya. Ya itu yang nomor riding satu. experience-nya juga ini ya. Iya, berbeda. Dan ini adalah motor yang dirilis, kalau gua seingat gua, motor ini first look di Indonesia tuh tahun 2017. Launchingnya bareng sama Road King iya. Dengan tipe warna yang sama waktu itu dikenalin. Jadi warnanya tuh adalah olive ya. Kalau ini tipenya warnanya olive. Nah, yang Street Road ini, entry level ini Harley Davidson mengeluarkan dua tipe. Ada yang Street Road 500 dan ini Street Road 750. Oh iya, gue tahu tuh. Kalau Street Road 500 gue tahu tuh. Cuman bedanya lumayan jauh ya selain dari cc. Jauh bedanya. Karena dia dari ringnya, terus dari riding style-nya juga dia sedikit beda ya. Dari cakramnya, upside down-nya, dari mesinnya. Ini dia, mesinnya ini adalah 749 cc Big Twin Revolution X. Oh gitu. Berbedanya. Gitu. Ya, jadi gak signifikan sih. Kayak beda dari motor ini sama yang Street 500. Tapi stylenya emang nggak sama. Stylenya dia jauh berbeda. Kalau itu rada turun, dia sedikit kayak bobber. Kalau ini udah kayak street tracker ya. Iya, street tracker. Oh, makanya motor ini tuh banyak dianjurin untuk daily use, untuk penggunaan harian juga dia masih bisa. Dan cocok bener memang motor ini dipakai untuk kalau kita memang mobilitasnya harian mau pakai Harley. Tapi jangan salah, semua motor Harley itu nggak mungkin, katanya ya, ini dibilang motor ini lebih adem daripada motor Harley yang lain. Tapi enggak, tetap juga pasti panas namanya ya? Harley ya. Panas tuh di paha kanan dan paha kiri gitu. Tapi dia memang lebih enteng motor ini. Jadi pemakaian
untuk di dalam kota tuh enak banget dan buat boncengan juga ini udah lebih dari cukup lah. Oke. Iya makanya waktu pas pertama kali gue ngeliat ini sebelum kita ngobrol ini kan gue keliling dulu nih, kelilingin ini motor nih. Kayaknya tuh motor ini banyak part yang kayaknya nonjolin untuk sirkulasi udara. Contoh filternya kan, filternya kan dia besar tuh. Kayaknya menghadap udara banget. Terus sama radiatornya. Sama di belakang radiator ada kipas pendingin. Itu ada pendinginnya otomatisnya juga. Oh gitu. Kayak seolah-olah motor ini butuh pasokan udara untuk pendingin. Mungkin supaya buat tadi ya nggak seberapa panas. Memang panasnya dia nggak seperti panasnya dalam motor touring-touring yang lainnya. Oke, tadi kita udah ngobrolin secara spesifik, nggak spesifik sih ya, gambaran tentang sekilas ya tentang motor ini. Dan sekarang kita bakal bahas dari depan sampai belakang nih. Kalau misalkan gue lihat dari depan, ini salah satu part yang mencolok mata gue dan dibandingin sama Street Road yang 500, itu adalah Daymaker. Oh depannya udah, depannya memang udah Daymaker. Dia udah Daymaker ya. Headlamp udah Daymaker. Terus apa lagi Pan yang dia Nah yang bedain? gue perbedaannya nih motor ini 750 cc, tapi dia dibekali oleh cakramnya double. Oh dia double disc ya? Biasa, banyak yang, juga. Yang 500 belum? 500 belum. Single disc ya? Nah sekarang Sporter yang 883 aja, itu dia belum double disc dan dia nggak upside down ini. Nggak upside down. Iya, gitu. Oke. Berarti jadi udah melampaui lah gitu loh. Dari yang biasanya 883 itu masih pakai single disc, ini udah double disc. Udah double disc. Sama upside down. Besar juga ya soknya. Iya, berarti soknya besar nih. Ini nyaman banget. Gua pikir sih ini bakal nyaman banget kalau misalkan untuk pengereman ya. Dan buat menjaga safety kita kali ya. Terus apa lagi ngebedain? Di sini radiator juga. Oh dia radiatornya besar banget dia nih. Pendinginnya udah otomatis gitu. Oke. Terus ini engine kan dapat bawaan aslinya? Motor ini yang bawaan aftermarket itu cuman hanya di knalpot. Knalpot memang udah ada perubahannya. Oh iya. Tapi sisanya spion dan stang juga modelnya drag bar ya. Oh itu drag bar tipenya. Stangnya semua spionnya segala macamnya masih original. Masih bawaannya. Masih bawaannya. Oh. Sampai ban ya. Kan biasanya kalau misalkan sepengetahuan gua nih beli Harley itu biasanya orang tuh langsung ganti tuh itemnya nggak cuma satu. Yang pertama kan pasti knalpot tuh. Iya jelas. Terus ya. ada side tambahan kayak side band dan segala macam. Kalau ini benar-benar udah ganti knalpot aja udah ganteng banget berarti udah ganteng. Memang tampilannya udah asik banget kan. Tapi kenapa ya orang kalau misalnya mau beli Harley gitu kan, kalau ditanya, tanggung, kenapa enggak yang 1.200 gitu? Oh iya. Padahal kalau kita bandingin kayak seperti 40X ya. 40X? Sporter itu tangki bensinnya lebih kecil. Lebih kecil. Oh kalau ini lebih besar. Kapasitas berapa? Ini kapasitas bensinnya itu 14 liter. 14 liter? Iya. Kalau dihitung mesin itu dia 1:20 nih konsumsi bensinnya. Oh. Jadi bisa jalan sekitar 200 kiloan lah. Iya. Kalau dihitung sama Portier kan tangki bensinnya kecil. Ya? Nah dan jangan salah, Portier itu posisi bawahnya kelihatannya enak tapi dia membungkuk. Oh, karena dia front control ya. Kalau ini kan mid control nih. Iya. Dia enak banget tuh kan begini tuh. Kelihatannya gue belum nyoba sih. Tapi emang ganteng banget sih 40X. Orang rata-rata kalau anak muda itu pasti ya. Ambil yang pertamanya 40X ya. 40X. Lompat naik masuk Harley-nya langsung dari 40X ya. Iya, karena dia pertama mesin 1.200. Padahal 750 cc ini udah lebih dari cukup. Iya, karena kalau gue baca dari artikel di internet tuh kalau misalkan perbedaan ini sama 500 cc-nya itu hampir 2 kali lipat dari segala torsi, dari segala horsepower. Ini kan horsepower-nya 68 horsepower. Kalau yang sebelumnya kan cuma 40. Iya, benar. Nah, kalau misalkan torsinya ini adalah 64 Nm kan. Iya. 68 Nm apa 64 lah gue lupa deh. Dibanding kompresinya 12:1. Ya, makanya motor ini tuh dianjurin untuk pakai pertamax turbo ya. Iya, pertamax turbo. Karena dianjurinnya gitu, karena kompresinya ya. Memang mesin ini memang udah modelnya Big Twin Revolution X. Bedanya apa? Lebih simpel sih ininya aja. Jadi di katup mesin atasnya itu perawatannya lebih mudah. Oh gitu. Tapi dia masuk Milwaukee. Oke. Siap. Gitu. Nah terus kita mundur ke belakang, itu lihat tuh joknya tuh. Waduh, itu kayaknya nyaman banget ya kayaknya. Joknya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya bonceng, nungging kayaknya. Nungging boleh. Nah gue sukanya pertama dari motor ini lihat dari tampak depannya sama tampak belakangnya itu asik. Serasi ya? Motor. Serasi banget. Asik banget. Kalau gue sih, karena gue belum pernah punya pengalaman bawa Harley Davidson sebelumnya kan.
Jadi menurut gua mid control adalah pilihan tepat untuk gua yang belum pernah punya pengalaman. Karena kalau misalkan langsung kayak front control yang harus kakinya nyaman di depan dan segala macam, kan itu harus penyesuaian tuh. Yeah. Nah kalau ini menurut gua salah satu batu loncatan yang tepat untuk teman-teman ngupgrade spek motornya. Misalkan dari sport 500 cc mau ngambil Harley. Kalau gue sih lebih nyaranin ini karena dia udah secara tampilan keseluruhan udah street tracker lah. Handlingnya kita Ya, sudah enak. terbiasa lah dengan motor-motor tipe ini. Sama dia mid control ya. Ya Jadi kan? dari posisi ridingnya juga enak. Kita nggak perlu Jadi kalau penyesuaian. motor kayak seperti Road King, Softail, Street Glide atau Road Glide itu penyesuaiannya benar-benar harus sesuaiin banget gitu ya. benar ya. Oh. Harus penyesuaian. Sekarang kita bakal bahas di bagian belakang. Nah bagian belakang itu ada satu part yang eye catching banget ya. Itu lampu Belakang ya. Oh. Tapi memang kalau Harley dia produksian itu menembak mata semuanya. Sampai detail-detailnya itu benar-benar dipikirin. Iya. Nanti lu lihat ya dari gue tunjukin nih detail-detail dari motor ini semuanya pasti ada lambang Harley. Oh, gue baru tahu nih. Nah itu. Ya udah. Tapi ada juga yang sebenarnya ini hal yang di kendaraan semuanya itu ada, tapi ini nggak ada gitu. Gitu gue. Signature-nya dari Harley ya. Trademark-nya dia. Iya itu. Nanti kita liatin. Oke. Kira-kira Tapi apa sebelum aja. itu gue ini silau banget gue ngeliat sok belakangnya. Ini sok bawaan aslinya kan? Ini sok bawaan aslinya. Dia bisa di adjustable sampai 5 perubahan. Oh, Adjustable. mantap dong. Jadi lembut kerasnya itu Lembut bisa kerasnya bisa bisa di di style. Terus ini belakang juga udah cakram. Cakram. Belakang udah cakram. Cakramnya gede lagi. Jadi ini kayaknya faktor safety-nya juga gokil ya. Kalau pengereman ini Asik dengan ya. cc 750 cc pengeremannya ditambah lagi upside down-nya yang besar. Jadi untuk pengeremannya memang ekstranya. Tapi kan yang sepengetahuan gua, dulu lu pernah cerita kalau misalkan Harley Davidson itu adalah moge yang untuk nyantai menurut kata lu kan cerita ke gua dulu. Karena dia tuh bukan yang 1 sampai 100-nya berapa detik, nguber-nguber itunya, tapi kan lebih nyantai. Ya. Nah, kalau ini masih masuk tergolong itu atau adrenalin lu terpacu kalau lu bawa ini? Sebenarnya naik motor ini nih lebih adrenalin gue lebih terpacu karena dia tarikan mesinnya itu kayak motor sport. Oh, iya. Lebih galak lah gitu kan. Kalau misalnya kayak motor touring itu kan dia smooth baru tarikannya atasnya gila. Ini dari bawah udah Gokil ya? udah gila ini. Udah gila. Jadi nggak sabar nih gua. Tapi seru, motor ini seru. Seru banget. Jadi experience awal gue ngerasa kan lu tahu kan gue udah pernah nyobain Harley yang lain. Iya, betul. Tapi ini berbeda gitu kan. Iya. Gue ngerasain motor Softail, Softail nih Karakternya gini. karakternya begini ya. Ultra yang gitu. Ultra modelnya karakternya UCVO nih memang touring banget. Oke. Ya. Tapi ini buat harian enak, terus buat kita agak cepet-cepet kebutuhan dikit juga asik. Handlingnya Dan enak. nano motor Harley ini penyesuaian pada saat kalau misalnya kita putar balik gitu kan. Nah kalau putar motor yang seperti Softail itu kita nggak bisa langsung kayak motor biasa langsung manuver putar balik wah jatuh ya. Oh, tapi kalau motor ini masih bisa. Oke, jadi penasaran Jadi gua. keseimbangannya kita seperti kita naik motor biasa sih. Ini ban ukuran berapa? Kayak kaki ukuran ring berapa? Ini kalau yang Street 750 ini dia menggunakan ukuran ban 120 per 70 17. Ring 17 belakang? Belakangnya 160 60 per 17. Bedanya sama Street 500 dia pakai ringnya 15. Iya, 500 Gitu. 15. Makanya Street dia 500. awalnya tuh dimasukin untuk pilihan orang entry level karena bareng sama Iron ya. Iya. Tapi menurut gua kalau misalkan mau lompat langsung ke sini juga menurut gua langsung bisa juga lah ya. Iya. Salah satu pilihan juga. Nah, secara keseluruhan kita udah bahas ya. Dan sekarang kita bakal ngebahas detail-detail plus kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Jadi teman-teman kita bakal samperin motornya terus kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke? Tapi jangan lupa Reza, Apa buat itu? teman-teman yang baru gabung, Hah? ya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dengan channel kita berdua. Kalau misalkan kalian belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya karena gratis. Terus kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol jempol ke atas. Dan kalau misalkan kalian ada masukan untuk channel kita berdua, kalian bisa Komen. komen di bawah. Jangan lupa share videonya ya. Oke.